di masa COVID ini, dan seperti apa sih tips dan review dari ahlinya. Tapi sebelum kita mendengar dari Ibu Amalia Darmawan, izinkan saya menyapa sebentar kepada Ibu Kerry selaku Direktur dari Injabar Unpad yang sudah berkenan untuk hadir. Alhamdulillah, selamat pagi Ibu Kerry. Terima kasih sudah berkenan hadir. Selamat pagi Teh Evi, cantik. Ibu Lina juga selamat pagi. Salam silaturahmi serta iya. pagi. Serta juga untuk para pembicara semua, ada Kang Nasrul ini dan juga ada Teh Amalia. Ibu Rina sehat-sehat ya, salam buat Pak Wagub. Siap, insya Allah disampaikan CKRI. Nuhun. Ya, terima kasih kepada Injabar Unpad dan Farmastika.com selaku mitra kerjasama kami dan PP LIPI DPW Jabar juga, serta media partner kami TV Harmoni, Rase FM. Terima kasih. Teh Evi, ya, Teh Kerry, silakan. Ini dalam rangka untuk stres juga, setuju dengan yang sampaikan Bu Lina sedikit. Nanti silakan, Injabar dengan beberapa teman sedang menyusun ada semacam 6 dari rumah, tetapi bermanfaat untuk meningkatkan imunitas karena kita mengaktifkan kelenjar timus dan kelenjar limpa. Tapi gerakannya sangat mudah dan menyenangkan. Nanti mungkin Bu Lina kita undang juga ya untuk mencoba. Lagi ya, Teh. Terima kasih. Boleh CKRI. Siap CKRI. Teh Lina, mangga. Ya. Terima kasih. Nah, para peserta, Bapak Ibu, Akang Teteh sudah mendengar langsung dari Ibu Kerry selaku Direktur dari Injabar Unpad. Ada informasi terbaru, ayo kita sama-sama gabung insya Allah nanti di webinar-webinar lain, termasuk juga nanti webinar yang akan dilaksanakan oleh Injabar Unpad. Kita siap sharing kepada teman-teman semua. Semangatnya adalah yuk kita sama-sama berbagi ilmu, yuk sama-sama kita menggali lebih banyak informasi yang baik, informasi yang positif dan bermanfaat untuk kita semua. Saya salam juga buat sahabat-sahabat saya yang di Jakarta sebagai tim Hore, Kang Angga, terus ada siapa lagi tadi, Pak Urip dan lain-lain, terus ada Teh Widya, ada Pak Dolih juga, terima kasih sudah bergabung. Nah, sekarang kita saatnya untuk mendengarkan dari pandangan expert psikologinya, gimana sih untuk bisa meningkatkan kesehatan mental, terutama di masa sulit yang seperti sekarang, masa yang mungkin kita belum pernah mengalami seperti ini. Kita dipaksa untuk diam di rumah, kita dipaksa untuk hidup sehat. Tadi Bu Lina udah sampaikan, harus tetap olahraga di rumah, tetap harus jaga kesehatan. Banyak sekali perubahan-perubahan kebiasaan yang kita hadapi di keluarga dalam masa COVID seperti ini. Kita panggil Ibu Amalia Darmawan untuk menyampaikan materi kedua. Kami persilahkan Amalia. Terima kasih Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Menjelang siang ini ya, salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Enthalpy Institute yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing pada webinar kali ini. Juga yang saya hormati Ibu Lina Marlina. Suatu kehormatan bagi saya Bu bisa sharing bersama Ibu pada kesempatan ini. Juga terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir dalam webinar hari ini. Hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana menjaga kesehatan mental supaya kita bisa menangkal stres di masa pandemi ini. Gitu ya. Saat ini kita sedang menghadapi situasi yang penuh ketidakpastian ya. Jadi kalau kita berperang itu kita menghadapi musuh yang tidak kelihatan ya, seperti itu. Jadi virusnya itu nggak kelihatan gitu, tapi ada dan dampaknya itu cukup serius. Selain itu muncul secara tiba-tiba dan penularannya luar biasa cepat, lalu merubah banyak
cara kita dalam menjalani hidup ya. Dan sebelumnya seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Teh Evi bahwa kejadian ini tuh belum pernah kita alami sebelumnya gitu ya. Jadi wajar kalau dalam situasi ini kita membutuhkan waktu untuk beradaptasi gitu ya. Lalu wajar kalau juga muncul berbagai emosi negatif seperti stres, cemas, panik ya. Itu sangat wajar. Berdasarkan hasil penelitian bahwa virus corona ini sudah berdampak besar terhadap kesehatan mental masyarakat di dunia gitu ya. Jadi kenapa kita mengangkat tema webinar hari ini menjaga kesehatan mental, karena memang dampaknya itu tidak hanya secara fisik, tidak hanya secara medis, tapi juga secara mental, secara psikologis gitu. Nah, bisa slide berikutnya, Mas. Ya, silakan slide ya. Kalau kita berbicara tentang kesehatan, gitu ya, biasanya kita sering berpikir bahwa kesehatan itu hanya terbatas pada fisik semata, gitu ya. Padahal WHO seringkali menekankan bahwa there is no health without mental health, gitu ya. Jadi kalau kita berbicara tentang kesehatan, itu jangan lupa bahwa ada di situ terkait kesehatan mental juga, di mana fisik dan mental itu saling mempengaruhi satu sama lain. Menurut WHO, kesehatan adalah suatu kondisi kesejahteraan yang lengkap atau penuh antara ada fisik, mental, dan sosial. Jadi tidak hanya sekedar tidak ada penyakit atau tidak ada kelemahan, tapi juga ada kelengkapan dari ketiga aspek itu. Ya, silakan slide berikutnya. Apa sih yang dimaksud dengan kesehatan mental? Jadi menurut WHO, sehat mental itu adalah kondisi sejahtera di mana individu menyadari kemampuan yang dimilikinya untuk bisa beradaptasi dan mengatasi stres kehidupan yang wajar, serta dapat bekerja secara produktif dan baik, gitu, menghasilkan, lalu juga bisa berkontribusi atau berperan serta di komunitasnya, di lingkungannya. Kalau kita melihat, masih yang sebelumnya Mas, slide-nya, kalau kita melihat definisi ini, WHO di sini tidak mengatakan bahwa orang yang sehat mental itu bukan berarti tidak pernah punya masalah, bukan Superman gitu ya, bukan super person di mana tidak pernah mengalami kesulitan dalam hidupnya. Jadi, kalau kita pernah mengalami kesulitan atau masalah fisik, mental, bahkan sosial, itu merupakan sesuatu yang wajar, karena hidup ini selalu ada tekanan, selalu ada masalah gitu ya. Tapi orang yang sehat mental ini seharusnya dia relatif bisa beradaptasi dengan kondisi yang dialaminya dan bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapinya, juga bisa tetap produktif dan bisa tetap terhubung atau berperan serta di lingkungannya gitu ya. Jadi tidak ada itu contoh manusia yang betul-betul ideal gitu ya, yang tidak pernah punya masalah dalam hidupnya, tidak pernah sakit gitu ya, tidak pernah punya masalah dengan lingkungannya, itu tidak ada ya Bapak Ibu sekalian. Silakan Mas, slide berikutnya. Nah, kalau dilihat dari perspektif biopsikososial, tadi sudah dikatakan bahwa kondisi sehat itu adalah sejahtera yang lengkap, baik fisik, psikologis, dan sosial. Kalau kita berbicara tentang fisik atau biologis, tentu di sini kita berbicara tentang genetik, nutrisi, sel, organ. Sementara kalau kita bicara tentang faktor atau aspek psikologis, kita berbicara tentang pikiran, perasaan, dan tingkah laku. Jadi
mulai dari kepala turun ke hati, lalu nanti muncul dalam bentuk perilaku, gitu ya. Sementara kalau kita berbicara tentang sosial, itu berbicara bagaimana hubungan kita dengan orang-orang yang berada di sekitar kita, baik itu dengan keluarga, dengan teman, dengan komunitas yang ada di lingkungan kita. Nah, yang harus kita sadari, silakan slide berikutnya, Mas, bahwa sehat dan sakit itu merupakan suatu kontinum, ya. Jadi bukan sesuatu yang bersifat saklek, kaku atau statis. Jadi kita kalau kita sehat itu nggak terus-menerus sehat, kalau kita sakit juga nggak terus-menerus sakit. Jadi sehat itu merupakan suatu kontinum dari kondisi yang paling sehat, gitu ya. Itu kesehatan yang optimal, yang paripurna, dan tapi itu sulit kita upayakan sebetulnya. Meskipun kita merasa sehat, gitu ya, tapi mungkin ada kadang pegal-pegalnya sedikit, ada gatal-gatal sedikit, gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan sehat yang paling kanan ini, sehat yang optimal ini juga bukan berarti tidak bisa kita capai ya, tapi memang jarang kita alami begitu. Ada juga kondisi sehat yang ke kiri gitu ya. Ini biasanya kondisi sehat yang semakin tidak baik gitu ya. Jadi kalau kita apa sih batasannya orang kalau orang sakit itu batasnya ya kalau meninggal dunia gitu ya, paling buruknya itu gitu. Jadi semakin ke kiri itu semakin buruk, semakin ke kanan semakin baik gitu kesehatan kita. Jadi kalau misalnya kita merasa sehat tapi ada kesel-keselnya sedikit sama orang, ada uring-uringan sedikit, itu tuh wajar gitu ya. Mungkin kesehatan kita sedang bergerak ke arah kiri. Lalu kalau misalnya kita merasa emosi kita dalam keadaan yang nyaman, gitu ya, stabil, mungkin sedang bergerak ke arah kanan. Jadi manusia itu selama hidup itu memang kondisi kesehatannya tuh bisa bergerak ke kanan atau ke kiri. Yang harus kita upayakan adalah bagaimana menjaga itu tetap ke arah kanan. Gitu. Silakan Mas, slide berikutnya. Nah, dalam situasi pandemi ini ya, banyak sekali dibicarakan mengenai stres gitu ya. Apa sih sebetulnya stres itu? Stres itu merupakan proses fisiologis dan emosional yang terjadi ketika kita merasa tuntutan yang diberikan lingkungan lebih besar dengan kemampuan yang kita miliki untuk mengatasinya. Jadi di sini tuh ada penilaian, ada persepsi dari kita terhadap kemampuan yang kita miliki dalam menghadapi situasi yang menimbulkan tekanan, gitu ya. Termasuk dalam menghadapi situasi pandemi ini. Bagaimana kita memandang situasi ini? Apakah itu kita merasa tidak berdaya, atau kita merasa percaya diri, atau punya optimisme untuk mengatasinya, itu akan menimbulkan reaksi yang berbeda. Sehingga penilaian dari orang, penilaian berbeda-beda dari setiap orang, itu juga akan menimbulkan reaksi yang berbeda-beda. Gitu. Silahkan slide berikutnya. Nah, ini di sini dampak stres ya, Bapak Ibu. Dampak stres itu ada yang menghasilkan respon yang menyenangkan ternyata, gitu ya. Jadi stres itu tidak selalu negatif, tidak selalu tidak menyenangkan, tidak selalu buruk, ada juga yang menyenangkan. Nah, di mana tergantung juga penilaian kita tadi, gitu ya. Ada begini. Kalau kita sering mengatakan stres, itu yang selama ini kita katakan stres yang dimaksud itu adalah distress, Bapak Ibu. Jadi beda sebetulnya. Distress ini adalah menghasilkan respon yang negatif atau tidak menyenangkan. Biasanya kalau kita udah ngomong stres gitu ya, kita asosiasi kita kan ke arah yang negatif gitu. Nah, itu yang dimaksud adalah distress. Sementara stres yang positif itu stres disebut juga dengan beneficial stress,
Jadi memberikan manfaat dan atau adaptif stres yang membuat kita bisa lebih beradaptasi terhadap situasi yang sedang kita alami gitu ya. Nah, contohnya apa sih eustress ini gitu ya, eustress atau eustress ini saat kita menghadapi ujian gitu ya. Wajar ya kalau kita menghadapi ujian tuh stres gitu. Justru dengan kita stres, cemas, membuat kita punya antisipasi lebih, membuat kita punya persiapan lebih. Kita jadi belajar dari jauh-jauh hari, gitu ya. Contohnya misalnya seorang atlet profesional yang akan bertanding, justru stresnya ini menjadi eustress, gitu ya, menjadi stres yang positif di mana dia menjadi lebih giat latihan, lalu mungkin sebelum bertanding itu bisa dia tahu apa yang harus dilakukan supaya tetap tenang, melakukan hal-hal, upaya-upaya yang membuat dia bisa tetap tenang dan sehingga meningkatkan performa gitu. Jadi hasilnya tuh akan semakin baik dan ada menimbulkan kepuasan dalam diri kita setelah melakukannya. Itu yang dimaksud dengan eustress. Jadi stres itu tidak selalu negatif. Jangan salah ya Bapak Ibu ya, bahwa stres juga ada yang positif gitu. Sedangkan di stres ini misalnya kalau di stres itu biasanya berlangsung terus-menerus gitu ya. Justru bukan membuat kita semakin termotivasi tapi jadi demotivasi. Biasanya contohnya gini, saya punya klien di mana sebetulnya sangat potensial gitu, selalu juara, pintar lah gitu. Tapi setiap mau ujian selalu sakit. Selalu dirawat di rumah sakit gitu ya. Nah, artinya berbeda dengan tadi yang mau ujian terus menjadi meskipun stres cemas tapi membuat dia punya menjadi tantangan gitu ya untuk melakukan hal yang lebih baik, usaha yang lebih baik. Nah, sementara kalau dipandang sebagai suatu ancaman gitu ya, situasi ujian ini sehingga menjadi tekanan tersendiri, jadi sakit gitu. Padahal selama ini belum pernah ada pengalaman dia gagal dalam ujian gitu ya. Nah, sehingga si hal-hal yang tadi bisa menimbulkan atau memunculkan sesuatu yang memotivasi orang lain untuk orang ini bisa menjadi hal justru yang tidak menyenangkan, yang memberikan hasil yang negatif, jadi sakit gitu ya. Performanya menjadi turun. Karena kalau kita berada dalam situasi yang tertekan, tapi kita berpikir positif, juga keadaan rileks, itu hasilnya akan lebih baik. Gitu. Silahkan Mas. Nah, di sini contoh-contoh apa sih respon terhadap distress itu gitu ya. Ada respon fisik, psikologis, dan sosial. Kalau fisik itu apa sih? Biasanya kalau saat kita stres akan menyerang bagian tubuh kita yang paling lemah. Misalnya kalau kelemahannya di syaraf di kepala gitu misalnya, jadi sering sakit kepala, jadi migrain, kemudian kalau kelemahannya di pencernaan, di lambung, di perut jadinya mah gitu ya, sering diare, nanti juga ada bisa sesak napas, gatal-gatal kalau kelemahannya di kulit gitu. Terus ada perubahan tekanan darah, perubahan detak jantung, itu contoh respon distress, berarti yang menimbulkan dampak yang negatif ya. Sedangkan secara psikologis apa saja sih emosi? Biasanya secara emosi menimbulkan emosi yang negatif, takut, cemas, khawatir, tidak nyaman, deg-degan, marah, bahkan bisa sampai depresi gitu ya, sedih yang terus-menerus. Nah, itu dari sisi emosi. Dari sisi tingkah laku kita bisa terlihat misalnya jadi sering lupa, sulit konsentrasi, gitu ya, nggak fokus, ada perubahan pola makan. Perubahan ini bisa jadi nggak nafsu makan, gitu ya, jadi sedikit nggak mau makan, bisa jadi juga lebih banyak makannya.
juga perubahan pola tidur, bisa jadi susah tidur atau jadi tidur terus gitu ya, seharian tidak produktif, tidak melakukan apapun, tidak ada energi gitu ya. Termasuk itu bisa tingkah laku yang juga beresiko ya untuk mengalihkan misalnya mengkonsumsi obat-obatan atau zat-zat adiksi ya. Kemudian dari sisi sosial itu ada perubahan dalam hubungan dengan orang lain, misalnya jadi jarang untuk mau bergaul dengan orang lain, menutup diri gitu ya. Nah itu juga perubahan-perubahan yang bisa kita lihat gitu ya. Silahkan slide selanjutnya Mas. Nah gimana sih cara kita untuk mengatasi stres gitu ya. Coping itu sikap atau cara untuk mengatasi masalah atau stres yang dihadapi. Ada dua cara utama dalam menghadapi stres ini yang dapat kita lakukan. Yang pertama ada problem focus coping. Yang kedua ada emotion focus coping. Kalau yang problem focus coping ini dia fokus pada masalah, pada akar permasalahan, sedangkan emotion fokus coping ini lebih ke arah emosi. Silakan slide selanjutnya. Nah, problem fokus coping ini yang dilakukan biasanya kita akan langsung menghadapi permasalahan. Kita mencari inti masalah kita itu apa sih sebetulnya gitu ya. Kemudian kita juga biasanya mencari solusi yang sifatnya jangka panjang, bukan solusi yang sesaat. Kemudian biasanya kita yakin gitu ya, kita bisa mengontrol masalah yang menjadi sumber stresnya. Gitu. Itu problem focus coping. Jadi untuk problem focus coping ini selain pemikiran dibutuhkan action juga gitu ya. Nah sekarang apa sih yang biasanya kita lakukan? Dapat kita lakukan tindakan apa saja untuk bisa mengatasi masalah yang fokus pada permasalahannya, inti permasalahan. Yang pertama, kita identifikasi masalah. Yang kedua, mencari informasi terkait masalah yang kita hadapi, lalu kita membuat rencana baru apabila cara-cara yang sebelumnya kita lakukan efektif atau enggak sih. Kalau sudah tidak efektif, sebaiknya kita memang mencari cara baru. Kemudian, kita lakukan juga time management, itu penting, dan membuat skala prioritas mana yang lebih penting untuk dilakukan saat ini gitu ya. Mengubah mindset dan sikap kita. Jadi kita mengubah pandangan kita gitu ya, pola pikir kita terhadap masalah yang dihadapi dan juga sikap kita. Ya, silakan selanjutnya Mas. Nah, ini beda dengan tadi problem focus coping. Ini emotion focus coping ini sama-sama menyelesaikan masalah, tapi biasanya untuk lebih ke arah mencari rasa aman secara emosional. Gitu. Dia biasanya mengabaikan sumber stresnya untuk sesaat, dilakukan ketika sumber stres berada di luar kontrol kita. Kalau tadi kan sebetulnya masalahnya itu sumbernya masih bisa kita kontrol, kalau ini biasanya tidak bisa kita kontrol dan biasanya solusi jangka pendek. Apa sih contohnya gitu ya, yang ini misalnya kita sedang punya deadline gitu ya, ada harus menyelesaikan suatu masalah atau mengambil suatu keputusan, tapi kita belum menemukan solusinya. Mungkin kalau kita udah mentok gitu ya, kadang ada kita di suatu masa kita mentok nggak menemukan solusi dari masalah yang sedang kita hadapi ya, mungkin itu bisa kita lakukan ini emotion focus coping. Jadi sementara waktu kita sejenak, kalau bahasa sehari-harinya mungkin lari dari kenyataan dulu sebentar gitu ya, untuk mencari inspirasi dan nanti kembali lagi ke menghadapi permasalahannya. Misalnya kita bisa keluar rumah dulu, menghirup udara segar dulu di luar, lihat yang hijau-hijau dulu gitu ya. Lalu bisa nonton TV dulu sebentar gitu.
Atau bisa tidur dulu mungkin. Diharapkan kalau bangun tidur itu nanti mendapatkan inspirasi gitu ya. Tapi jangan kelamaan gitu ya. Nanti kita kalau kelamaan juga itu tidak akan bermanfaat. Biasanya ya makanya yang dilakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan gitu ya. Ada orang yang ngobrol dulu deh sama teman gitu ya. Dengan cerita sama temennya itu rasanya membantu gitu ya, membuat lebih lega gitu ya. Berbicara sama teman, berdoa, ada juga caranya beribadah gitu ya. Ada juga relaksasi atau olahraga. Semua orang punya cara yang berbeda-beda. Nah, tentu Bapak Ibu bertanya, mana sih sebetulnya yang lebih baik gitu ya? Apakah problem focus coping atau emotional focus coping? Sebetulnya yang baik ya memang yang menghilangkan akar permasalahannya ya, problem focus coping. Tapi itu juga seringkali tidak mudah kita lakukan. Jadi bisa kita lakukan secara bergantian atau bervariasi ya. Kadang kita gunakan problem fokus, kadang kita gunakan emotion fokus, tergantung dari situasi dan kondisi pada saat itu gitu. Jadi kita bisa fleksibel gitu ya. Kalau memang stuck ya udah kita lakukan dulu emotion fokus gitu ya sebelum kita balik lagi ke untuk mencari mengatasi permasalahannya. Karena kenapa yang problem fokus ini lebih baik? Karena dia menghilangkan akar permasalahannya sehingga di waktu yang akan datang tidak akan mengganggu kita lagi begitu. Kalau ini kan hanya sesaat ya. Kalau emotion itu hanya mengalihkan sesaat gitu. Setelah itu balik lagi ke kenyataan, kita harus menghadapi lagi permasalahannya gitu. Ya, silakan. Ya. Nah, sekarang ini kan kita sedang menghadapi stres karena pandemi COVID-19 ini. Kenapa pandemi ini disebut situasi tidak normal gitu atau abnormal? Di mana kita banyak merubah gitu ya situasi kehidupan yang selama ini kita jalani menjadi perubahan yang besar yang disebut dengan sekarang itu di era normalitas baru atau new normal ya Bapak Ibu gitu istilahnya. WHO menyatakan ini sebagai situasi pandemi karena ini penyakit yang dialami oleh seluruh dunia gitu ya. Kemudian tingkat penularannya tinggi, tingkat kematiannya juga cukup tinggi. Memang kalau dilihat hanya berapa persen, tapi kalau dialami jutaan orang di dunia ini ya jadi tinggi gitu ya tingkat kematiannya. Kemudian ada juga pemberitaan yang sangat masif ya. Kita kayaknya berbagai pemberitaan ini masuk dari mana-mana sehingga kita jadi bingung, yang ada kita tambah cemas gitu ya. Dan kita juga nggak tahu yang betul yang mana. Kemudian informasinya beda-beda. Kita nggak tahu mana yang hoax, mana yang tidak gitu ya. Selain itu juga ada stigma, kita takut sekali ya kalau kita kena itu, takut mendapatkan stigma negatif, takut dijauhi oleh orang-orang terdekat kita, tetangga kita, gitu ya, takut dibuang gitu. Dan itu tuh menjadi isu yang juga cukup kuat. Sehingga kenapa banyak orang yang datang ke rumah sakit untuk mencari pertolongan itu nggak jujur dengan kondisinya gitu ya, karena mungkin takut ditolak kalau saya bilang saya ada suspek COVID, tapi takut tidak mau dilayani gitu ya oleh rumah sakitnya. Terus kemudian juga tidak berani menyampaikan kepada orang-orang terdekatnya tadi karena takut dijauhi gitu. Nah ini stigma ini sangat kuat. Kemudian tidak hanya pada pasien ya yang menderita, tapi juga pada keluarganya gitu, seolah-olah itu dihakimi gitu ya, bahwa itu menjadi, padahal kan mereka bukan kesalahan mereka juga gitu ya, tapi kebanyakan orang tidak peduli pokoknya gitu ya terkait hal itu, tidak bisa berempati gitu. Adanya kebijakan dari pemerintah dalam pembatasan interaksi dari mulai
physical distancing, karantina mandiri, pembatasan sosial berskala besar atau PSBB itu memberikan perubahan besar dalam rutinitas kehidupan kita. Dan banyak sekali ya menyebabkan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan. Mungkin dalam selain dalam aspek sosial juga dalam aspek ekonomi ya, banyak sekali orang yang sekarang ini tidak memiliki pekerjaan gitu ya, kehilangan mata pencaharian, dan itu juga menimbulkan masalah yang cukup serius, dampak dari pandemi COVID ini. Silakan Mas, yang berikutnya. Ya. Respon yang umum gitu ya, yang COVID itu tadi takut tertular gitu ya, kita jadi paranoid gitu ya, takut sakit, takut meninggal. Jadi kalau dengar berita apa sedikit itu kita sangat terpengaruh gitu. Terus jadi sangat waspada, menjaga kebersihan bisa berlebihan gitu ya, cuci tangannya gitu, sehingga menjadi tidak efektif dan tidak efisien perilakunya gitu. Banyak sekali orang yang mengalami perilaku-perilaku yang tidak efektif seperti itu ya di masa ini. Kemudian jadi takut datang ke rumah sakit atau ke fasilitas pelayanan kesehatan lainnya karena takut tertular gitu, bahkan mau berobat aja takut, jadi di rumah aja. Saya tuh seringkali dapat telepon atau pertanyaan, Bu, ini sakit gigi katanya, udah mengganggu sekali gitu ya, nggak apa-apa gitu kalau ke rumah sakit gitu ya, ke dokter gitu ya. Jadi sampai sehingga tidak rasional lagi gitu ya. Aduh ini udah nggak tahan gitu. Iya, kalau udah nggak tahan memang harus sudah ke rumah sakit. Maksudnya kita kenapa yang sehat itu mengurangi untuk keluar rumah ke rumah sakit itu, maksudnya supaya rumah sakit itu lebih diprioritaskan, difokuskan untuk orang-orang yang memang sakit dan membutuhkan bantuan gitu. Sehingga kalau kita sakit ya datang ke fasilitas pelayanan kesehatan gitu. Kemudian ya dengan tadi dampaknya terhadap ekonomi juga orang jadi takut sekali ya, kehilangan mata pencaharian itu wajar gitu. Takut diasingkan, merasa tidak berdaya untuk melindungi orang-orang terkasih, terutama yang punya ini ya, orang tua yang berusia di atas 60 tahun ya, kita jadi was-was, takut kita menjadi carrier gitu ya, mau ketemu kita nggak bisa gitu ya. Kemudian atau orang-orang yang sedang punya penyakit gitu ya, itu juga menjadi lebih rentan gitu, menjadi ketakutan tersendiri. Kemudian merasa tidak berdaya, bosan, kesepian di rumah. Nah itu tuh dirasakan oleh semua orang ya. Kita udah mati gaya di rumah gitu ya, udah pindah dari ruang kerja, pindah ke meja makan, lama-lama ke ruang makan gitu ya, pindah lagi ke kamar, udah semua sudut di rumah itu kita ini ya, kita explore sepertinya ya, saking kita bosan gitu ya, kesepian gitu. Nah, pada orang yang pernah mengalami kejadian traumatik sebelumnya atau pada orang yang punya penyakit sebelumnya, situasi ini juga menjadi lebih berat gitu ya dirasakan. Sepertinya tuh mungkin apa ya? Ini seperti jadi akhir dari ini gitu ya, akhir hidup gitu ya, bahwa aduh ini the end of the world gitu ya, kayaknya aduh udah nggak ada harapan lagi, ketakutan dan lain-lain, merasa tidak berdaya, itu tuh wajar sekali ya. Kalau dalam situasi ini kita merasa seperti itu, semua orang sepertinya mengalami apa yang kita rasakan saat ini. Gitu. Silahkan Mas berikutnya. Nah ini, saya ingin mengutip ya. Sebetulnya ini tadinya ingin saya sampaikan di akhir, tapi tidak apa-apa. Ini akan saya sampaikan juga sekarang, bahwa saya ingin mengutip ini dari
Viktor Frankl dari kamp konsentrasi Nazi, bahwa kalau kita terjadi perubahan sikap gitu ya, sikap yang di luar normal, di luar biasanya gitu, dalam situasi yang abnormal itu adalah normal gitu. Jadi gak apa-apa kalau dalam situasi seperti ini kita memiliki emosi negatif gitu ya, juga memiliki perilaku-perilaku yang mungkin tidak seperti biasanya gitu ya, agak berlebihan gitu ya, nggak apa-apa gitu. Jadi normal gitu ya, Bapak Ibu, jangan merasa aduh ini saya nih udah mulai sakit jiwa nih kayaknya gitu ya, waduh saya ini udah mulai kayaknya gitu ya, orang jadi gitu ya. Enggak, sebetulnya wajar gitu kalau situasi sekarang ini, nggak apa-apa. Silakan Mas berikutnya. Nah ini, apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi stres dalam situasi pandemi ini? Yang pertama, kita harus kenali sumber stresnya. Jadi kita dapat membuat daftar gitu ya, memonitor apa sih hal-hal yang membuat kita tertekan, membuat kita stres atau cemas gitu ya. Kita harus cari sumber permasalahan itu apa sih sebetulnya. Jadi kita harus buat daftar itu. Berbagai kemungkinan apa yang membuat kita nggak nyaman saat ini, yang bikin kita tertekan. Mungkin setiap orang beda-beda gitu ya. Dengan membuat daftar itu sehingga kita juga menjadi mencari tahu apa yang harus dilakukan untuk mengatasinya. Kemudian kita harus memahami dan menerima reaksi mental dari diri kita sendiri. Jadi bahwa kita harus paham bahwa kita berjangkitnya penyakit menular ini gitu ya, virus yang sangat cepat penularannya ini membuat kita stres, bahkan membuat kita trauma, itu kita harus pahami dan kita harus terima gitu ya. Karena biasanya orang terbebani gitu ya, sangat merasa biasanya menyangkal atau menolak gitu untuk mengakui emosi-emosi negatif yang dialaminya pada situasi ini. Jadi tidak apa-apa, sebaiknya kita bisa memahami apa yang terjadi pada diri kita sendiri, lalu kita bisa terima, karena dengan kita bisa menerima, itu justru membuka peluang untuk perubahan yang lebih positif, membuka peluang untuk kita bisa lebih mudah untuk beradaptasi dengan situasi yang sedang kita hadapi atau stresor yang sedang kita hadapi gitu. Jadi itu terima aja gitu, kita ikhlas menerima, oke, gitu ya, nggak apa-apa, memang saya akui saya tuh sekarang lagi stres, lagi cemas gitu. Kemudian batasi informasi tentang COVID. Dalam krisis seperti ini kita penting mengetahui berbagai informasi yang ada gitu ya, bukan sama sekali kita nggak boleh mencari tahu informasi terkait COVID ini, justru kita harus banyak tahu gitu ya, dan dari nonton TV gitu ya, kita baca di berbagai media gitu. Justru kita harus mengikuti perkembangan update dari virus ini, tapi kita harus selektif dalam mencari membaca, menerima informasi. Kalau bisa, sebaiknya kita cari informasi dari sumber-sumber yang terpercaya, misalnya yang dikeluarkan oleh pemerintah gitu ya. Kemudian pertahankan gaya hidup sehat. Nah, meskipun kita berada dalam ruangan yang sangat terbatas gitu ya sekarang, kita masih harus tetap punya sikap dan pemikiran positif dalam menjalani kehidupan kita gitu. Jadi tetap kita harus membuat struktur terhadap rutinitas tadi seperti yang disampaikan Ibu Lina gitu ya, bahwa banyak yang dapat kita lakukan gitu ya di rumah. Tetap kita harus membuat jadwal seperti biasa, tetap bangun pagi gitu ya, tetap ada waktunya, jam-jam kita kerja, jam kapan kita makan bersama keluarga gitu ya. Termasuk untuk anak-anak juga ada waktunya di mana misalnya
oh jam segini sampai jam segini dia harus belajar. Kapan dia harus bangun? Jam berapa harus bangun? Tetap kita harus disiplin gitu. Jam berapa dia tidur lagi, ada tetap waktu belajar, tetap waktu main seperti yang reguler gitu ya. Jadi nggak sekarang tuh karena situasi gini jadi longgar semuanya gitu ya. Nah itu tetap struktur ini harus kita jaga. Tadi gaya hidup sehat itu mungkin kita tetap menjaga keseimbangan nutrisi gitu ya, istirahat, olahraga dan aktivitas lainnya itu harus seimbang. Kita bisa ini juga melihat bahwa situasi ini membuat kita menjadi lebih fleksibel dalam beraktivitas gitu ya. Mungkin kita nggak bisa kaku bahwa kalau sekarang ini ya Bapak Ibu rasanya tuh nggak ada jam kerjanya gitu ya, jam kerjanya panjang sekali, bahkan sampai malam kita masih juga harus conference gitu ya, conference meeting gitu ya. Nah tapi memang apa boleh buat situasinya seperti ini, tapi juga banyak juga hal positif yang bisa kita ambil gitu ya. Salah satunya mungkin kita terhindar dari kemacetan ya, terutama di Bandung itu saat ini yang macet sekali gitu ya. Kita nggak harus menghadapi situasi itu lagi gitu ya, sehingga waktunya bisa lebih kita optimalkan untuk melakukan hal lainnya juga gitu. Nah, itu gimana kita bisa mengambil hal-hal positif dari situasi saat ini gitu, termasuk kita harus fleksibel terhadap waktu dan aktivitas yang kita jalani. Fokus pada apa yang bisa kita kontrol gitu ya. Sedangkan yang di luar kontrol kita harus ikhlaskan. Bahwa masih banyak dalam situasi keterbatasan ini yang bisa kita kontrol. Misalnya tadi pekerjaan-pekerjaan masih bisa kita kontrol meskipun kita lakukan dari rumah gitu. Terus hal lainnya itu usaha kita untuk terhindar dari penularan virus ini juga bisa kita kontrol dengan tadi menjaga pola hidup yang sehat, gitu ya, membatasi ini apa relasi dalam interaksi sosial kita, gitu. Itu juga semua bisa kita kontrol. Jadi fokus saja pada apa yang bisa kita kontrol, yang nggak bisa dikontrol kita lepaskan saja, jangan ngoyo gitu ya, supaya kita nggak stres. Kemudian gimana kita dapat tetap terhubung dengan orang-orang terdekat, dengan rekan-rekan, dengan kerabat, gitu ya, dengan tetangga dalam situasi ini kan kita merasa terkurung gitu ya, di rumah, merasa kesepian, tadi stuck gitu ya, mati gaya gitu. Kita tetap bisa berhubungan dengan keluarga, teman-teman dengan berbagai media yang ada sekarang itu canggih sekali gitu ya. Banyak manfaatnya dari kita tetap bisa terhubung ini, kita bisa saling menguatkan satu sama lain, kita bisa share hal-hal cerita kita gitu ya, mungkin atau hal-hal yang mengganggu kita dengan orang-orang terdekat kita, itu juga sangat membantu. Mungkin bisa banyak bertukar pikiran, dapat bertukar info terbaru gitu ya. Mungkin sekarang juga banyak yang menjadi koki dadakan ya. Kita bisa saling bertukar resep makanan gitu ya. Itu sepertinya juga menyenangkan gitu ya, daripada kita fokus ke COVID terus gitu ya. Jadi sangat penting gitu ya kita tetap berkontak, punya berhubungan dengan orang-orang di lingkungan kita. Mungkin kita juga bisa mendengarkan cerita atau masalah orang lain gitu ya, atau termasuk kita juga bisa bercerita sebagai ventilasi supaya kita lebih lega gitu ya, karena di rumah tuh aduh jadi lebih repot kayaknya, belum lagi harus mengurus pekerjaan kita sendiri, belum juga anak-anak, belum juga dengan pasangan gitu ya. Ternyata untuk orang-orang, beberapa orang gitu ya, harus 24 jam di rumah gitu ya, bersama pasangan gitu, bersama anak-anak itu tidak mudah gitu ya. Biasanya sih
karena waktunya ketemunya sedikit, kita jadi kangen juga gitu ya. Ternyata kalau ketemu terus-menerus gitu ya, istilahnya lu lagi gitu ya, itu juga mungkin menimbulkan kejenuhan, kebosanan yang kita harus kreatif mencari cara gitu ya, gimana meskipun kita berada di rumah, tapi kita tetap punya apa ya, punya kegiatan masing-masing seperti biasa gitu ya, yang tidak saling mengganggu. Kita memberikan kesempatan juga kepada pasangan kita gitu untuk melakukan hobinya gitu ya. Jadi enggak juga harus terus kita melakukan aktivitas bersama-sama gitu ya, tapi kita memberikan privacy juga gitu ya untuk masing-masing menjalankan apa yang membuat nyaman, apa yang menjadi hiburannya gitu. Kemudian di sini ada tunjukkan kepedulian pada sekitar. Ternyata ya Bapak Ibu, kita melakukan sesuatu yang bermakna, yang bernilai itu juga dapat membantu mengurangi stres gitu ya, atau kecemasan yang kita alami. Jadi itu secara psikologis itu sangat membantu. Kalau kita terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang berarti. Itu tadi seperti yang Bu Lina sampaikan, dalam situasi seperti ini banyak orang cara untuk bisa membantu lingkungan sekitarnya ya, untuk bisa bermanfaat, untuk melakukan hal bermakna. Ada yang tadi membuat masker gitu ya untuk dibagikan, banyak orang yang juga tadi mungkin bagi-bagi kolak pada tetangga gitu ya. Jadi banyak cara, dan terutama sekarang tuh banyak juga relawan ya yang bersedia untuk membantu orang-orang yang mengalami kesulitan dalam situasi pandemi ini gitu. Dan itu tuh penting ternyata untuk kesehatan mental kita, kalau kita bisa melakukan sesuatu yang konstruktif gitu ya, yang membangun, yang bermakna, itu akan meningkatkan self esteem kita juga gitu. Dan ketika kita bisa membantu, berkontribusi kepada orang lain, itu juga membuat kontrol kita menjadi lebih baik gitu ya. Jadi dalam situasi ini kita harus punya kontrol gitu ya, baik pada diri sendiri maupun terhadap hal-hal di luar kita yang masih bisa kita kontrol. Nah, berikutnya dengan ya silakan karena waktunya. Oke, baik. Sekarang mungkin saya Mas ke slide sebelumnya ya. Oke. Nah, tadi saya selesaikan sedikit, mungkin tadi beribadah, mendekatkan diri kepada Tuhan, itu juga memberikan rasa tenang, rasa aman ya. Nah, ini ada beberapa juga teknik yang bisa kita lakukan untuk mengurangi stres kita gitu ya. Silakan Mas. Nah, ini ada teknik relaksasi yang mungkin kita sering dengar ya. Ini adalah teknik ini tuh adalah teknik peregangan yang bisa membuat kita lebih rileks gitu ya, menurunkan kecemasan kita. Ini ada caranya, mungkin Bapak Ibu nanti bisa coba di rumah untuk melakukannya. Ini sangat teknik relaksasi ini sangat bermanfaat, banyak digunakan gitu ya. Kemudian yang berikutnya, selain tadi teknik pernafasan, di sini juga ada imagery safe place. Maksudnya itu adalah saat kita merasa tidak nyaman atau cemas gitu ya, lagi stres, kita bisa membayangkan tempat yang membuat kita merasa aman gitu ya, yang membuat kita tenang dan damai. Jadi setiap orang beda-beda gitu rasa tempat yang membuat dia merasa aman, itu bisa kita bayangkan. Di sini juga ada caranya, ini bisa dicoba. Nanti Bapak Ibu melakukan ini di rumah gitu ya. Silakan yang berikutnya. Ini ada juga teknik mindfulness yang membuat kita lebih
bisa aware ya, terhubung dengan diri kita sendiri, bisa fokus terhadap diri kita sendiri. Mindfulness ini teknik yang sekarang banyak digunakan dan hasilnya cukup efektif. Salah satunya untuk pemulihan penyakit gitu ya, selain untuk stres. Di sini ada langkah-langkahnya juga, bisa dicoba gitu. Silakan. Nah, sekarang ini kita harus bisa melakukan evaluasi terhadap diri kita sendiri. Apakah saya butuh bantuan atau tidak sih saat ini, gitu ya? Bisa iya, bisa tidak, gitu ya. Sebetulnya Tuhan itu sudah menciptakan manusia dengan kemampuan yang luar biasa. Secara umum manusia itu tadi diberikan kemampuan untuk bisa beradaptasi dan mengatasi masalahnya sendiri. Tapi juga ada orang-orang yang mungkin membutuhkan bantuan orang lain. Nah, ini kita harus cek kalau misalnya ada masanya kita marah-marah, nggak nyaman, tertekan, tapi kita masih bisa juga bicara dengan orang lain gitu ya, dan bisa meredakan ketidaknyamanan itu setelahnya. Sepertinya kita belum membutuhkan bantuan profesional. Tapi kalau kita sudah mulai ada di mana apa ya, nggak bisa menjalankan fungsi-fungsi kehidupan kita dengan baik gitu ya, sudah tidak bisa produktif, kita sudah mencoba berbagai macam cara tapi tetap membuat kita tidak nyaman. Nah itu sepertinya kita harus sudah mulai mencari bantuan gitu ya, profesional. Silakan Mas. Nah tadi kapan kalau kita butuh bantuan? Apabila kita merasa dapat berfungsi dalam berbagai aspek kehidupan, berarti masih bisa berfungsi, itu nggak masalah gitu ya. Tapi kalau udah mulai pikiran, perasaan, dan hubungan sosial terganggu, kemudian ada kita sudah mulai tidak bisa terhubung gitu ya, menarik diri gitu dengan lingkungan kita, itu juga harus mencari bantuan. Kemana kita mencari bantuan? Silakan Mas. Nah, kita bisa juga mencari bantuan pada orang-orang terdekat. Jadi kita kenali siapa sih orang-orang di sekitar kita yang membuat kita merasa nyaman gitu ya. Kenali itu, mungkin kita bisa cerita gitu, bisa bertukar pikiran. Kemudian kita juga bisa mencari komunitas ya, support group gitu untuk bergabung. Dan ada juga sekarang layanan profesional ya untuk konsultasi online. Nah, salah satunya ini yang dilakukan oleh Satgas COVID-19 Psikolog Jawa Barat. Di sini kita memberikan layanan konsultasi online secara gratis, gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang membutuhkan bantuan itu, dukungan psikologis, bisa menghubungi arah hubung yang tercantum di sini, gitu ya. Nanti Bapak Ibu akan ditangani oleh tenaga psikolog profesional yang ada di Jawa Barat ini, gitu. Ya, tadi ya ini sudah saya sampaikan bahwa normal kalau saat ini kita merasa banyak perubahan perilaku atau emosi kita. Kemudian silakan Mas. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Demikian paparan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Teh Evi sebagai moderator. Super sekali. Terima kasih Teh Amel. Beda ya kalau langsung ahlinya, psikologinya yang bicara, ilmunya sangat dalam dan sangat komprehensif. Terutama buat saya pribadi Teh Amel, terima kasih banyak. Begitu banyak ilmu yang, oh iya, bener banget ya. Oh iya, saya ngalamin itu tuh. Oh iya, saya juga ngalamin kayak gitu tuh. Kalau tadi saya paranoidnya banyak takutnya ini kok banyak makan ya, ini jadi makin gemuk aja nih, Pipi udah makin overload aja nih, banyak di rumah mati gaya gini, makan lagi. Ya. Betul, itu sama berarti kalau gitu maskernya harus tetap dipakai di rumah meskipun orang maksudnya supaya kita tidak makan terus ya. Setuju paling tidak itu kamuflase kita supaya nutupin overload dari pipi ya Teh ya. Iya betul Teh. Iya, aduh terima kasih banyak ini.